Makanya sedikit-sedikit sodako. Makanya orang gharib itu masuk dari bagian dari orang yang menerima zakat. Yang tadi Ustaz itu dari hadis apa itu? Hadis Jami'us Shahih, Sahih Jami'us Shahih. Nomor hadisnya 3375. Itu oleh 5 sunan. Jami'us Shahih itu ya, 5 sunan. Jami'us Shahih. Sahih Jami'us Shahih 3375. Ya. Iya bau asam. Yang 1 dirham itu lebih berat daripada 6 pelajar ini. 36 pelajar. Iya, lebih berat. Ini kan termasuk profesi, bukan 36 kali berarti. Bukan 1 dirham yang dimakan itu dia tahu bahwa ini hasil riba. Kalau kita mohon maaf, uang yang paling kecil berapa rupiah? 100 lah ya. 1 rupiah. 1 rupiah. Paling kecil 1 rupiah. Hasil riba itu lebih berat daripada 36 pelajar. Sedangkan kita kebanyakan, mohon maaf ini. Makanya banyak istighfar. Ya. An Ibnu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahihus Jami'us Shahih juga 5518. Ada di dalam Bulughul Maram juga. Ibnu Majah 2279. Ma'ahadu aktsara minar riba. Tidak seorang pun yang memperbanyak harta kekayaannya itu dari hasil riba. Illa karena akibatun, kecuali akibatnya adalah amrihi ila qillah, maka ia akan jatuh miskin. Artinya tidak ada berkah, tetap kaya. Miskin secara apa? Karena tadi dalam keadaan surat Al-Baqarah tadi apa? Seperti orang kerasukan setan, gila. Terus begitu. Ada pertanyaan, Fadol? Ada? Fadol. Kalau di orang itu bekerja di bank sebagai penulis berarti tak? Iya. Apakah itu termasuk? Sama, tadi sudah dikatakan di dalam hadisnya dari Jabir. Hadis riwayat Muslim. Ya, ada di dalam Fathul Bari, nomor hadisnya 853. Melaknat, Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulis dan 2 orang saksinya. Termasuk saya misalkan, saya mau hutang di mana ya kira-kira? Oh sana. Menunjukkan sama, wis. Ya. Sama. Tetapi kalau kena sistem pemerintahan kan, sistem sudah istighfar saja yang banyak. Biarkan nanti yang tanggung jawab sana. Tapi kita jangan diam-diam saja, istighfar. Semoga Allah meluaskan rezeki kita agar kita bisa lepas dari termasuk kredit motor, kredit rumah. habis itu. Makanya supaya semoga saja, ya. Sampai jangan lihat saya sama. Karena sistem, Bapak. Kredit motor cash itu tidak boleh. Anda beli cash itu sekarang sudah kecil sekali, tidak boleh. Ya, ya kasih saja Pak 12,5, padahal harganya 14 kurang 1,5 juta, ya kan? Yang 1,5 supaya cicil. Karena itu laba kita, Pak. Alasannya begitu. Klasifikasi riba itu ada 2. Ya. Nanti kita masuk ya. Ada riba nasiah, ada riba fadl. Riba nasiah. Ini biasanya ribanya bank nasiah, namanya riba nasiah. Tambahan
yang sudah ditentukan pada awal transaksi. Pak Anto, hutang Anda berapa? 1,5 juta. Tiap bulannya 100.000. Pak Anto nyicil, ya, sampai 10 kali kan 1 juta itu ya. Pokok saya tinggal berapa? Dihitung sama dia, ya. Tinggal 800 Pak Anto. Loh, kayak jauhnya. Nggak bergerak-gerak. Jadi itu nggak bergerak. Itu kena itu nasiah itu. Ya. Orang yang menerima pinjaman itu sebagai imbalan dari pelunasannya bertempo. Model riba model ini diharamkan oleh kitabullah, sunnah Rasul dan sudah jelas. Ya. Sedangkan riba fadl itu adalah tukar menukar yang sejenis. Riba apa? Fadl. Waduh. Ya, keutamaan. Ya, fadl, keutamaan. Contoh, uang 10.000 ditukar receh menjadi 9.500 atau 9.000. Itu. Ini juga haram. Karena dia akan mengarah kepada riba nasiah. Model ini. Ini termasuk bahan makanan saja. Iya, sama. Kecuali kadarnya beda loh ya. Beras bengawan dengan beras bengawan sama-sama 1 kilonya boleh. Sejenis garam dan Ya. garam. Atau beras bengawan 1 kilo, ya, ditukar beras Cianjur 3/4 boleh. Karena beda kadarnya. Nilai sama. Nah, nilainya kan beda, ya. Nah, boleh. Riba tidak berlaku kecuali pada 6 jenis barang yang sudah ditegaskan. Ya. Hadis Muslim. Ya. Nomor hadisnya 1587. Ya. Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah bersabda, boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, ya, syair dengan syair. Syair itu sejenis gandum yang lembut. Kurma dengan kurma, garam dengan garam, sebanding sama dan tunai. Sebanding sama dan tunai. Tetapi jika berbeda jenis, maka juallah sesukamu. Apabila tunai dengan tunai. Contohnya gimana sih Pak? Berbeda jenis. Kalau kurmanya sama-sama kurma nabinya, ya harus setara. Sekilo ya sekilo. Jadi intinya balter lain jenis nggak boleh. Balter lain jenis maksudnya. Bukan. Gimana Ustaz? Jadi saya punya gandum, yang satunya punya korma. Jadi nggak boleh gitu. Gandum yang boleh. Yang tidak boleh tadi adalah emas. Yang boleh emas dengan emas. Tetapi kadarnya berbeda itu tidak boleh. Tetapi selama kadarnya sama-sama 70%, boleh. Gramnya apa sama? Boleh. Yang satu berbentuk leonting, yang satu berbentuk anting-anting, boleh. Sekadar. Sekadar. Ya. Wong sekadar kan beratnya sama. Boleh. Jadi bukan hanya suka sama suka saja, tetapi harus ditentukan ini. Yang nggak boleh yang mana Ustaz? Yang nggak boleh. Yang tidak boleh adalah kadarnya berbeda. Oh. Pada 6 hal tadi. Iya. Sejenis tapi harus berbeda gitu. Iya. Kalau balter lain jenis Ustaz? Nah, sudah boleh. Juallah jika berbeda. Boleh itu. Tuh, juallah bebas. Ini Beda. bukan jual tapi balter. Nama, juallah itu barter. Tukar bebas. Pokoknya Ya, Mas mobil Anda dengan tepung terigu boleh. loh, kalau umpamanya 50 gudang, Lah enggak apa-apa kalau dia mau kan? Iya kan? Iya. Boleh. Komitmen. Ya.
Wong Lamborghini kok boleh, 50 gudang boleh. Boleh. Asal orangnya mau. Tapi kalau sekadar sama, ya Harus sama ya. enggak boleh. Emas, perak, gandum, syair, sama garam ya Ustaz ya? Iya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, Muslim, ini muttafaqun alaih, ya. Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama. Sama ini ya. Janganlah kamu tambah sebagiannya atas sebagian yang lain. Ya. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali sama. Janganlah kamu tambah sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan jangan kamu menjual emas dan perak yang barang-barangnya belum ada dengan kontan. Tidak boleh. Ya, sudah jelas itu. Ya. Ada pertanyaan, Fadal? Lalu bagaimana kalau kita sudah punya banyak utang, riba? Mohonlah kepada Allah cepat melunasi. Ya, semoga Allah menunjukkan jalan untuk cepat melunasi sudah. Banyak beberapa doa untuk melunasi hutang. Tetapi mohon maaf, setelah lunas hutang jangan hutang lagi. Itu namanya buka tutup itu. Kali lubang tutup lubang. Mengundinya yang nggak boleh. Sama gibahnya Ustaz. Iya. Warisan tidak riba. Yang tidak boleh itu arisan tembak. Tahu tembak? Nikol. Bukan. Kocok. Jadi saya arisannya 100 ribuan. Saya duluan dapat, lainnya bayar 80 ribuan. Saya dapat. Seharusnya kan 100 ribu. Saya tembak dulu 80 ribu masing-masing. Tapi nanti saya kalau orang lain, ya sehingga saya dapat seharusnya saya dapat 3 juta gitu ya. Saya dapat cuma 2 juta, 2.200.000. Maka itu sistem nembak tidak boleh, haram. Itu bagian dari riba. Ya. Wah itu lain, suap lain. Lain, suap itu lain. Dengan riba lain. Ya. Ada lagi? Betul? Jadi berat riba itu. Kalau tidak bisa doanya bagaimana? Ya coba saja surat 17 ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Duhai Tuhanku, surat 17 ayat 80. Masukkanlah aku dengan cara, termasuk asuransi ya. Mohon maaf. Pensiun, dana pensiun. Ya. Ya itu bagian sebenarnya. Jadi banyak istighfar sebenarnya. Jadi yang ya, terima karena sistem, ya Pak ya, sistem yang nggak bisa kita anukan. Bukan kita antipati loh ya. Sistem yang dibuat oleh sing bau rekso itu, ya sudah salah. Masuk operasi tadi ya? Oh, sudah jelas itu. Ya. Ya itulah karena wajib kita masuk ya. Ya. Koperasinya kalau koperasi model jualan boleh loh ya. Operasi pusat. Iya, koperasi punya model jualan sembako. Iya. Boleh. Ya, berdagang boleh. Misalkan dia ambilnya harganya 75, dijualnya 100 boleh. Diajuk dulu kan, tetap 100 harganya. Wong komitmennya 100. Enggak masalah. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu adalah Pinjam ya. enggak. Ya pinjam atau harganya 80. Ya. Kalau karena hutang tempo bulan depan harganya menjadi 100, tidak boleh. Kalau sekarang tunai 80, kalau sudah tidak boleh. Nah itu baru riba. Biasanya mohon maaf, ibu-ibu yang nyicil 3 bulan ya sekian tidak boleh. Islam hanya mengenal satu harga, price. Berat ya? Semoga saja kita bisa walaupun sedikit demi sedikit ya minimal meminimalkan. Walaupun tidak bisa secara tuntas ya, meminimalkan. Mohonlah ampun kepada Allah. Iya, karena apa? Wah sistemnya begitu ya. Nggak bisa kita merubah. Siapa yang bisa merubah? Nggak bisa, kita nggak bisa merubah. Sudah sistemnya dibuat sudah bisa merubah. Ya, termasuk mohon maaf ini haji.
Ya kan? Masa haji bayarnya sekarang nanti naiknya berangkat? Nanti. Ya kan nggak mau rugi tuh. 16 tahunnya lagi Ustaz. Itu karena apa sistemnya dibuat? 5 tahun lagi. Seharusnya kan menginap sekian harganya turun kan? Enggak tambah naik, ya kan? Nah itulah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, insyaallah kita besok lanjutkan. Masih banyak tentang riba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.